Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'ah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, berbahagia kita sampai hari ini masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan serta kelapangan rezeki dan kesempatan berhadir melaksanakan satu aktivitas pendekatan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan dirinya demi masa manusia itu dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan memperbanyak berbuat kebajikan. Jadi yang tidak merugi dari manusia itu adalah pertama karena kita beriman kepada Allah. Yang kedua karena kita banyak amal ibadah. Karenalah ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dua permasalahan ini saja kita sudah mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dikategorikan tidak menjadi orang yang merugi. Apa salahnya dan apa kesulitan bagi kita untuk memperkuat keyakinan dan keimanan kita serta memperbanyak untuk berbuat amal kebajikan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis
berkaitan dengan apa yang kita lakukan kepada orang lain sebagai bukti kita ini melakukan aktivitas ibadah yang kita sebut dengan sedekah. Rasul mengatakan as-sadaqatu afdalus sadaqah li ahliha. Afdalus sadaqah li ahliha. Sedekah yang paling baik itu, paling sempurna itu, atau sedekah yang paling utama adalah sedekah yang tepat sasaran. Tepat sasaran. Kita beribadah sesuai dengan waktu dan zona. Artinya, waktu dan tempat itu menentukan kita untuk melakukan satu aktivitas ibadah yang baik. Hari ini tidak ada yang lebih baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari satu amal ibadah fi yaumin nahar, pada hari raya udhiyah, penyembelihan hewan kurban udhiyah, hewan yang kita kurbankan di jalan Allah, atau Idul Adha, bahasa kita hari raya Idul Adha. Tidak ada amal ibadah yang lebih utama, yang lebih baik dikerjakan selain daripada menumpahkan darah hewan kurban. Selain menumpahkan darah hewan kurban. Dan Rasul mengatakan Allah tidak melihat kepada bulu, daging, darah hewan kurban yang kita kurbankan. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melihat ketakwaan kita di dalam melaksanakan satu aktivitas ibadah, khususnya udhiyah ini. Jadi ukurannya adalah iman dan takwa. Iman dan takwa. Kalau berkaitan dengan rezeki, Allah sudah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah banyak memberikan harta kekayaan kepada kalian. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah, sembahlah Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapa yang tidak mau melakukan itu, maka tunggulah kehancurannya. Tunggu kehancuran. Jadi sesuai dengan ayat ini, tak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tahun lalu saya sudah berkurban. Sudah banyak saya, setiap tahun saya berkurban 1, 2 ekor, 3 ekor dan seterusnya. Tidak ada alasan. Karena apa? Karena inna a'tainakal kautsar. Banyak Allah memberikan rezeki kepada kita. Ketika rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita infakkan kepada jalan Allah, maka Allah akan memberi balasan yang lebih baik dari yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfikun. Allah mengutamakan seumpamakan Allah Subhanahu wa taala orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap butir sedekahnya itu akan dikembangkan menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai dari butir yang kita kembangkan ini akan membuahkan hasil 100 butir lebih baik. Jadi kalau kita sedekah 1000, Allah akan ganti 7000
Dari 7.000 ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700.000. Ini motivasi untuk kita untuk memperbanyak sedekah. Oleh karenanya hadirin sedang Jumat rahimakumullah, sesuai dengan tema kita hari ini, kurban adalah satu amal ibadah yang dapat menghilangkan sifat hewani manusia. Hakikatnya seperti itu. Nafsu kehewanan kita tumpahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan diiringi ilmu dan ketakwaan serta iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa keyakinan kita dengan wasilah hewan kurban ini Allah akan mengangkat derajat kita lebih baik di sisinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membuang sifat hewani dengan berkurban? Karena kita ingin menyatu dengan orang-orang yang menikmati hasil dari hewan kurban yang kita kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berikan, apa yang kita kurbankan di jalan Allah ini pada hakikatnya fadilahnya kembali kepada kita. Dan selain kepada kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka ma tunfikun. Orang-orang banyak akan bertanya kepada kita, bagaimana, untuk apa sedekah yang kita berikan ini? Hewan kurban yang kita sembelih ini untuk apa? Maka katakanlah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa katakanlah sebahagian dari kebajikan yang kita lakukan ini lil walidaini, untuk kedua orang tua kita, wal aqrabin, untuk orang-orang terdekat dengan kita, wal yatama, orang anak-anak yatim, wa banis sabil, orang-orang yang tidak sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah setiap sekecil apapun kebajikan yang kita kerjakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin, kita jangan selamanya hanya ingin menikmati kekayaan rezeki yang diberikan Allah ini hanya untuk diri kita saja. Berbagilah. Karena dengan berbagi ini, rasa kemanusiaan kita dengan sifat sosial akan lebih mendekatkan ruh kita dengan Sang Penguasa. Sebagai makna daripada syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyadari hal ini, maka kita akan menjadi orang yang mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kita sendiri. Semakin banyak yang kita simpan dan kita timbun, akan menjadi beban kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan Sang Pemberi, Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, inna a'taina kal kausar. Sudah banyak yang diberikan rezeki kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Kalau enggak berkurban, enggak salat, nikmat sudah banyak diberikan, maka kehancuran ada di depan kita. Kehancuran itu berbagai macam caranya. Ada dengan ketawa-ketawa dengan orang-orang yang sama-sama ingin menghancurkan diri kita sendiri. Kibotan umpamanya, happy-happy ke sana kemari, habis tanpa ada makna. Salah satu jalan kehancuran kita. Kita mengingat mengenang umat Nabi Musa Bani Israel
ketika ia dilarang pada hari Sabtu untuk mencari rejeki berbentuk ikan dan lain sebagainya, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Sabtu itu banyak ikan ke tepi. Maka sebahagian dari umat Bani Israel, umat Nabi Musa tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Akhirnya mereka keluar mencari nafkah di hari Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuk karena melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kutukan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, umat Nabi Musa, mereka menjadi monyet. Mufassir memberikan penjelasan dua. Ada yang mengatakan betul-betul umat Nabi Musa ini menjadi monyet dan tak tahu rimbanya kemana. Orangnya langsung jadi monyet. Yang kedua, dia masih berbentuk manusia, tapi sifatnya, kepribadiannya sama seperti monyet. Sudah dikasih satu, mau satu lagi. Sudah ada dua, masih mau lagi, masih mau mengambil lagi, masih mau mengambil lagi, dan tidak pernah mau berbagi. Sifat monyet. Banyak yang diambil, tidak mau berbagi. Salah satu hewan yang punya sifat kepribadian yang tidak bagus. Maka untuk itu hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kita diperintahkan umat Nabi Muhammad ini, iza nudiya lis-shalah min yaumil jum'at fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Hari Jumat ini kalau sudah sampai waktu ada panggilan sholat Jumat, fas'au ila zikrillah. Yang diperintahkan hanya segeralah beranjak menuju tempat di mana kita harus melaksanakan sholat Jumat. Wazarul bai', tinggalkan bisnis. Tinggalkan bisnis. Tinggalkan jual beli, transaksi, tinggalkan. Sesungguhnya meninggalkan kesibukan itu, meninggalkan jual beli, bisnis itu lebih baik daripada kita tetap bertahan. Setelah selesai kita melaksanakan aktivitas ibadah, wa qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Allah mempersilahkan kembali kepada kita. Adakah di antara kita umat Islam yang tidak berjumat? Ada. Kalaulah alasannya karena bisnis sesuai dengan ayat itu, jual beli, transaksi, ingatlah murka Allah Subhanahu wa taala menanti di depan kita. Mudah-mudahan hadirin sedang Jumat rahimakumullah, di yaumil udhiyah, 2 minggu yang akan datang, mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita, memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah yang terdapat di dalam surat yang pendek, wasalli li rabbika wanhar. Salat kita kemudian berkurban. Daging kurban yang kita sembelih kita bagikan kepada fakir miskin, kerabat, sanak keluarga. Mudah-mudahan mereka mengingat kita pada waktu kita membutuhkan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.